Alright, selamat datang dan terima kasih sudah singgah di channel saya Jukimin Studio. Terima kasih kepada kamu orang semua yang setia menantikan konten terbaru daripada saya. Terima kasih. Alright, hari ini kamu dengarkan suara terus daripada klip mikrofon ini. Kalau sebelum ini saya pakai ini mikrofon kondenser BM800. Ini susah sikit, kena adjust lagi banyak. So, sekarang untuk vlogging saya pakai yang senang-senang saja. Kita ada teknologi, pakai teknologi. Tapi apa-apapun berbalik pada keperluan kamu orang. Mungkin kamu orang mau yang macam mana, so kamu sendiri yang tentukan. Oke, konten kali ini saya mau unboxing lagi. Ini barang studio saya. Ini ialah earphone monitor untuk pakai studio recording. Kita mau monitor suara, kita pakai inilah. Ini bukan earphone ya, ini headphone. Dulu saya selalu pakai ini. Kalau kamu selalu nampak, saya pakai ini. Ini ialah monitor juga. Tapi ini earphone monitor. Ini jenama dia ASK SEM2. Oke, sama saja. Nanti saya akan kasih slide juga gambar ataupun video. Ini bila saya pakai macam ni, saya dengar balik saya punya suara di sini. Itulah yang dinamakan monitor. Dan saya pakai juga vlogging, saya pakai juga untuk studio saya ini. Tapi apa masalah yang saya dapati ialah ini dia di sini. Dan kadang-kadang saya rasa saya susah bergerak. Sekejap-sekejap saja ini tertarik, ini boleh jatuh. Tapi bila ini jatuh, saya cut lah. Saya cut part itu. So, kamu nampak ini telinga terus. Padahal ini selalu jatuh ini. Itu first. Second, bila saya buat monitoring pakai earphone ini, dia selalunya saya tidak dengar seperti begitu jelas. Saya terpaksa macam gini. Saya banyak kali ulang-ulang macam gitu tau. So, saya ambil inisiatif untuk cari yang betul-betul headphone lah. Jadi bergoyang-goyang sikit dan kita boleh dengar secara lebih jelas lagi, lebih clear lagi. Saya beli ini. Ini ialah One Audio headphone. So, saya akan buka. Saya beli di kedai mana? Nanti kamu sendiri tengok. Saya akan paparkan. Oke, bungkusan dia bagus, bubble wrap, dan tidak ada kesan kemek. Kalau ada pun bukan daripada kedai lah, itu sedia maklum. Tapi bagaimanapun ini ialah sebagai waranti saya. Kalau barang ini tidak bagus, maksudnya pihak kedai harus kasih bagus lagi dia orang punya servis. Dan yang lain pun boleh hati-hati kalau memilih mana tempat kita beli, oke? So, saya buka macam ini. Entah ini original atau tidak. Saya pun tidak tahu tengok originalnya. Oke, kotak dia macam begini. Ada 24 bulan. Ditulis di sini 24 bulan extended warranty. Studio headphone Pro 10R daripada One Audio. Di sini dia bagi tahu hi-fi sound quality, single side monitoring, boleh. Sini adalah ditunjukkan apa-apa di sini. Adapter free dan share port teknologi, itu yang paling saya suka. So, kalau ini ada 5K, ada 6K, semua boleh bersambung. Buka satu wayang ataupun buka satu lagu, semua boleh connect. Oke? Itu yang paling saya suka di One Audio ini. So, bungkusannya begini saja, tidak ada lagi seal ke apa-apa. Buka macam gini. Di dalamnya ini terdapat ini kabel-kabel. Tidak payah lagi saya tunjuk kamu ini, banyak sudah orang buat unboxing ini, tapi ya puas hatilah. Memang bilang orang, memang ini mantap. Seperti kedai ini boleh percaya. Di sini ada dia punya manual book. Saya biasa baca yang bagian Jepun punya. Kau memang basuh. Tapi saya takut kamu orang tidak paham. Tidak apalah. Ataupun kamu sendiri boleh bacalah serba sedikit.
Oke. Ini dia punya audio kabel. Dia kasih dua. Satu hitam, satu merah. Seperti yang di dalam iklan. Sama juga. Ini satu 35 mm, satu 65 mm. Jack. Ini dua cincin ya. Kalau dua cincin TRS kan. Itu tanya Laikol. Sebab saya juga banyak belajar daripada dia, oke? Yang ini pula ada dia punya mikrofon. Tapi biasanya saya tidak pakai mikrofon inilah. Ini dia punya internal mikrofon kan. Saya pakai yang inilah. Ini saya pakai headphone untuk monitor lah, untuk mikrofon lah. So, saya akan pendengarkan terus kepada kamu orang. Yang ini sebenarnya tidak fungsi sudah. Sebab saya tidak melalui sound card ini. Nah, di dalam dia begini. Wow, bagus ini kalau ada begini. Kalau kita buat macam traveling begitu kan, tidak ada tempatnya sudah. Kemudian ini memang overhead, over ear. Dia satu kali tuh supaya betul-betul kita dengar sound itu jelas, tidak ada gangguan dari mana-mana. Suara-suara luar, suara ayam kah, suara budak menangis kah, itu kadang-kadang mengganggu juga. So, saya suka dia punya desain One Audio ini. Ini pun masih ada plastiknya sini. Biasa kadang-kadang kalau barang baru itu kan takut-takut buka bah. Macam yang pegang benda yang susah lah. Tapi kan saya gunting juga lah, tiada juga urusan ini. Ini menandakan yang dia masih baru bah ini. Jangan salah gunting, menangisi kawan. Oke. Ini bagus. Aku sudah survei banyak untuk headphone macam ini. Inilah antara yang paling murah lah, tapi paling berkualiti juga. So, kita harus bijak juga dalam membuat perhitungan. Kalau agak-agak macam ada budget lebih-lebih sedikit, boleh ambil itu Audio Technica. Tapi ini One Audio menurut saya, kalau saya nampak orang yang saya review, ini pun kira sudah cukup lumayan lah. Oke, dia punya ini boleh adjust. Dan dia punya ini boleh pusing-pusing. Telinga-telinganya ini boleh pusing. Apa tujuan dia boleh pusing? Supaya senang lah. Apalagi kalau begini. Kalau kita sudah pakai begini, apalagi orang mengumpat, memang kita tidak dengar sudah itu. So, di sini tadi dalam kotak dia ada tulis single side monitoring. Apa itu? Single side monitoring, dia boleh buat macam begini ya. Dia boleh buat begini. Satu, ini menghadap telinga, jadi kita dengar suara sini. Oke, satu lagi ini menghadap keluar. Jadi orang pun boleh pasang-pasang telinga dan kita boleh buat macam inilah. Supaya sekurang-kurangnya ada yang kita dengar, ada juga yang kita dengar sini daripada suara luar orang yang mengumpat, manalah tahu kan. Tapi tidak, itu bukan juga fungsi utamanya begitu. Tapi nanti ada orang memanggil-manggil langsung tidak didengar pun susah juga. So, itulah sebab dia buat desain macam ini. Jadi sambil-sambil itu, ini kita boleh dengar, sini mungkin orang boleh pasang telinga dengar. Itulah kemudahan dia. So, ini dia punya kabel untuk kita monitor. Ini saya buat untuk rekaman sajalah. Nanti kalau saya buat vlog macam begini saja, saya tidak perlu monitor. Yang perlu monitor itu untuk rekaman suara sudah. Kalau untuk vlogging, buat apa monitor lagi? Itulah itu yang direkam, itulah itu yang keluar. Tidak ada edit-edit banyak. Oke, so keseluruhan dia punya produk ini saya suka. Dia punya bubble pun lembut. Dan ini first time saya pakai headphone monitor macam begini. Ada juga dulu saya punya headphone tapi bukan versi monitor. Itu paling-paling bluetooth saja itu. Apa barang tuh? Tiada urusan. So, ini recommended lah. Dia ada sedikit murah tapi itu ikut promosi. Harga saya tidak boleh share. Penting saya kasih tahu kamu di bawah 100. So, pelajar-pelajar pun kalau minta sama ibu bapak yang ada besar-besar sedikit sawit itu, nah, dapat sudah itu. Sambung sini.
macam gini, terus dipasang sini. Ini tukar bagian sini. Selesai. Begitu saja. So, sampai situ saja perkongsian saya. Terima kasih kamu orang yang sudah klik video ini, yang sudah tengok video ini sampai habis. Terima kasih kamu suka perkongsian saya, kasihlah like. Kalau kamu tidak suka, ada apa-apa barang yang kurang, kamu boleh tulis di ruangan komen supaya sama-sama kita meningkatkan lagi kualiti video audio yang ada di channel saya ini. Macam begitu bahkan. So, itu saja, nanti kita kembali lagi di episode yang akan datang. Support Saban YouTuber. Bye-bye.